Oke. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan saya Arif Jaya Nugraha dari Generasi Melek Politik, Yayasan Partisipasi Muda. Jadi Generasi Melek Politik itu hanya nama populer aja biar lebih gampang dikenal. Boleh ditampilkan ini? Oh, oke. Cek. Saya agak grogi kalau di podium kayak Pak Gatot gitu, belum selevel di podium ini. Ya, boleh di next saja. Tadi udah diperkenalkan sama Mbak Almira. Sekarang izinkan saya perkenalkan Generasi Politik sedikit gitu. Jadi Yayasan Partisipasi Muda, tujuan kita adalah untuk mengedukasi para pemuda, terutama first voter, pemilih pertama, dan untuk mempromosikan kepesertaan partisipasi pemuda terhadap pemilu dan politik. Next saja. Ya, kami didirikan tahun 2017. Kami berawal dari komunitas. Berdiri dari keresahan tahun 2017 Pilkada DKI, banyak black campaign dan negative campaign yang di Pilkada DKI waktu itu. Seiring berjalannya waktu sampai sekarang kami banyak membuat program-program yang nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Next. Ya, ini kenapa pemuda atau anak muda itu harus aware terhadap politik, karena kita merasa pejabat atau calon pejabat itu yang maju di pemilu tidak membawa kepentingan anak muda di isu-isu yang mereka bawa gitu. Kemudian seperti yang kita tahu di pemilu nanti 60% itu adalah generasi milenial dan generasi Z, sehingga suara anak muda ini sebenarnya sangat besar dan sangat berpengaruh terhadap isu pemilu atau siapapun yang nanti akan dipilih selanjutnya. Next. Oke, next saja, bisa dijelasin ini. Ini program-program kami, next saja, cepat saja. Ada diskusi publik, beberapa kali kita bikin untuk memiliki anak muda. Ada temu kandidat, ini kita mempertemukan anak muda dengan calon-calon bupati waktu itu di tahun 2020. Kita pertemukan perwakilan anak muda di 5 kabupaten, sehingga anak muda bisa menyampaikan apa keluhan mereka, apa kebutuhan mereka terhadap calon bupati yang akan maju di pemilu pada waktu itu. Next. Ini kita beberapa bikin acara, ada policy brief ke Kemenaker waktu itu, dan juga bikin Instagram live dengan Pak Sandiaga Uno. Next. Kita bikin Akademi Politika yang akan menjadi program kita 2 tahun ke depan. Jadi kalau ada yang tahu MUN di sini, jadi MUN itu adalah simulasi debat di sidang PBB. Kalau ini kita bikin simulasi kebijakan publik di beberapa kampus-kampus. Next saja. Next. Ya, next. Oke, kita masuk ke negative campaign. Jadi negative campaign itu adalah strategi yang digunakan biasanya di politik, advertising, dan public relation untuk menyerang atau mengkritisi lawan si dari yang menyebarkan negative campaign ini. Selanjutnya. Oke, goalnya, tujuan dari negative campaign ini adalah untuk membuka kelemahan, kesalahan, dan juga dosa-dosa masa lalu dari orang yang ditargetkan. Dia disebar melalui sosial media, critical space gitu, dan biasanya yang diserang adalah personality, kebiasaan, track record masa lalu, dan juga policy position ini kayak dia condong
kebijakan dia itu condong ke, kalau di Amerika itu kan terbagi dengan jelas ya, lebih ke liberal atau ke yang agak sosialis gitu. Jadi biasanya ini yang digunakan untuk menyerang lewat negatif campaign. Next. Nah, negatif campaign ini digunakan untuk meningkatkan rasa ragu atau meningkatkan concern terhadap target tersebut. Misalnya ada A dan B, kemudian A menyerang kandidat B, jadi para voters ini akan meragukan legitimasi dan juga kemampuan dari si calon B gitu. Jadi masalah negatif ini berhubungan dengan yang Mbak Fuji bilang, terkadang informasinya bisa nggak benar gitu. Dan tapi ada juga yang mengatakan bahwa negatif campaign ini bagus karena bagus dan legal gitu. Maksudnya boleh-boleh aja kok gitu. Juga ada gue gitu. Jadi karena kita harus kasih tahu para voters itu bahwa si calon B ini ada kesalahan apa di masa lalu, ada behavioral, ada kebiasaan apa yang kemungkinan tidak cocok di masyarakat di saat itu gitu. Jadi tapi masalahnya adalah negatif campaign ini sering membuat sensasional, emosional appeals, dan juga sering yang tadi Bapak menjelaskan faktanya tidak terlalu benar, jadi sehingga sering menciptakan kondisi politikal yang buruk dan juga sosial di masyarakat yang buruk. Selanjutnya, nah black campaign. Jadi bedanya agak mirip-mirip gitu. Cuma kalau black campaign ini, kalau saya singkat adalah dia memang benar-benar menggunakan informasi yang tidak akurat dan tidak sesuai fakta gitu. Jadi kalau negatif campaign ada kemungkinan dia masih menggunakan dosa-dosa masa lalu dari orang yang diserang gitu. Tapi kalau black campaign dia jelas-jelas lebih agresif dan lebih sporadis saja di dalam isu-isunya itu dengan fitnah yang tadi Mbak Fuji bilang. Next. Nah, ini relasinya black campaign dan hoax ini seperti satu keterikatan gitu ya. Kalau hoax itu tidak selalu dia punya tujuan untuk menyerang atau menyakiti seseorang. Kayak hoax yang misal 2012 kemarin ada dia, atau hoax paling sering kalau di keluarga tuh hoax kesehatan gitu kan, kayak bawang putih dapat menyembuhkan kanker bla 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 bla, itu kan belum terbukti secara medis apakah itu bisa menyembuhkan atau tidak gitu. Itu hoax, tapi dia tidak dipergunakan untuk menyerang seseorang. Next. Next. Ya, jadi ini adalah isu-isu yang dibawa oleh para penyebar hoax tahun lalu. Ada beberapa isu, ada jadi 3 yang paling dipercaya itu yang di sebelah kanan, ada Bangkit TKI, terus government pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, dan juga banyaknya pekerja Cina di Indonesia ini dari religius surveinya LIPI. Next. Ya, mereka kebanyakan tahu dan percaya informasi ini, orang-orang yang di ini. Kita lihat di sebelah kanan, ternyata pendidikan itu tidak mempengaruhi bahwa dia bisa tidak terkena hoax gitu, atau dia terkena hoax. Nyatanya yang master, PhD, S1 pun tingkat kepercayaan terhadap hoaxnya tinggi. Next. Termasuk juga
Jadi kita lihat bahwa di survei yang sebelumnya, slide sebelumnya, pendidikan pun tidak berpengaruh terhadap orang terpapar hoax dan dia percaya terhadap hoax. Jadi media literasi ini adalah misi panjang bagi saya. Terus ada fact checking dan hoax busting, ini sama kayak yang Mbak Fujita bilang ya. Cuma saya mau menambahkan bahwa fact checking dan hoax busting ini harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, Polri, pemerintah, dari Kominfo, KPU, dari masyarakat sipil pun juga harus melakukan gitu, karena saya tidak percaya dengan ada satu pihak, satu institusi yang memegang hoax busting ini atau yang mau berkorban terhadap blogger akun yang dianggap mengancam, karena saya percaya power itu tend to corrupt. Jadi semakin besar kekuasaan orang, semakin besar dia untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Dan terakhir dari saya adalah, kalau kita lihat dari black campaign, negative campaign, itu adalah dia berfokus kepada dosa masa lalu pribadi si calon, terus juga kebiasaan si calon. Jadi saya berharap dari 75 orang yang hadir di sini, 20 influencer Polri dan 55 pegiat medsos, bisa membawa perdebatan politik ini, perdebatan tahun pemilu ini kepada kebijakan yang bisa dibawa oleh para calon ini. Jadi kalau kita perdebatan tentang kebijakan apa yang dia bawa gitu, apakah kebijakan dia bisa menyelesaikan masalah saya gitu, maka kita akan tidak terfokus kepada pribadinya, behavioralnya, dan dosa-dosa masa lalu. Sekian itu dari saya. Terima kasih. Tadi atas informasi terkait negatif dan campaign, serta ada bedanya ya Pak. Kadang orang masih menganggap itu sama, padahal dua-duanya itu kalau tadi negatif campaign itu ada benarnya juga mungkin dari kisah masa lalu calon begitu. Dan juga kalau di campaign ini belum tentu akurat, tidak akurat. Jadi menarik Bapak Ibu bahwa tadi Pak aku juga sempat mengatakan bahwa sebetulnya pendidikan tentang medsos ini perlunya dari SD begitu ya Pak ya. Dari tingkat sekolah begitu sudah harus memilih literasi media serta tadi fact checking, karena rata-rata mungkin di keluarga begitu jarang ada yang langsung cek gitu Pak. Kalau ada info apa masuk ke grup keluarga langsung percaya. Iya betul. Iya nggak sih itu butuh kerjasama dari media juga lah mungkin, karena kita kalau fact checking carinya kemana sih Pak? Kalau ke Google. Iya kan. Solusinya mungkin bagaimana Pak? Paling untuk literasi media ini memang harus kita, kalau ini terutama di grup keluarga ya, kalau yang saya lakukan sih kalau udah isunya udah lewat bohong gitu ya kita paparkan dengan sumber yang benar, sumber yang kita cari terhadap anggota keluarga di grup tersebut gitu. Jadi kita harus melawan hoax bankingnya Mbak Puji tadi bilang, itu yang Mbak Puji paparkan, ya itu yang harus kita lakukan sebagai individu, masyarakat, dan juga civil society. Kita juga yang muda tidak boleh apatis gitu begitu di grup keluarga ada yang seperti itu. Kita jangan malas juga untuk fact checking tadi, harus mencari di Google, dan juga pesan yang tersirat kepada rekan-rekan juga bahwa kalau mengutip sesuatu atau membuat berita sesuatu harus benar. Gitu ya Pak. Betul. Tanggung jawabnya akan luas sekali. Baik, dan selanjutnya narasumber kita yang terakhir Bapak Hardi R. Hermawan, ahli komunikasi, yang akan menyampaikan materi terkait tips membuat konten media sosial dalam menghadapi pemilu 2024. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Brigadir Jenderal Polisi beserta seluruh jajaran baik di bidang media bagi isi Humas Polri, Humas Umi, para bagian ini bidang multimedia serta seluruh pejabat humas di Polres atau di Polda yang mengikuti secara daring. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hardi Hermawan, selama beberapa waktu terakhir menjadi tenaga ahli di Humas Polri, dan terus terang Pak Gatot,
saya merasa sebenarnya cukup optimistis Polri bisa mengatasi tantangan komunikasi hingga tahun 2024 yang akan datang. Boleh tepuk tangan dulu untuk Polri. Coba lihat saja yang ada di sini tadi, MC-nya Ibda Ineas, moderatornya Ibda Almira, keren-keren semua, sangat bisa diandalkan. Literasi dari mereka yang sudah bekerja untuk komunikasi Polri selama ini juga sudah sangat baik, penguasaan teknologinya juga sangat baik, dan dukungan dari teman-teman influencer ini juga terlihat sangat masif. Dan saya sangat memberikan apresiasi ketika di Humas Multimedia juga memberikan semacam kesempatan pada mereka yang masih muda-muda ini, Pak Puji, Mas Arif, untuk turut terlibat dalam Polri. Karena memang itu kuncinya. Kalau pakai yang sudah agak senior-senior, yang profesor, yang dokter, kadang-kadang pintar aja di sini, tapi begitu bekerja, ya nanti gitu. Kalau Mbak Puji pulang dari sini udah langsung lagi aja kerja lagi. Demikian juga Mas Arif. Jadi ada semacam optimistis kita untuk bisa meyakini Polri bisa menghadapi tantangan komunikasi mendatang. Belum lagi influencernya. Tadi saya lihat ada Pak Bagi Herman, ada Pak Ambarita, ada Mas Bang Jack, Super, Koper. Itu jutaan penonton mereka. Jadi sangat bisa mempengaruhi situasi komunikasi yang akan datang. Nah, saya sekarang minta bicara tentang konten. Jadi mulainya dari sini, saya selalu meyakini dalam komunikasi itu ketika kita berstrategi, sebenarnya ada 3 aspek yang sangat penting. Next. Ada 3 aspek yang sangat penting yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama itu adalah programnya. Jadi kalau dalam berita, dalam informasi kita selalu tahu 5W 1H. What, who, why, when, where, dan how. Nah, ini sudah mewakili itu semua. Kita ingin menyampaikan sesuatu dalam bentuk pesan dan narasi, itu adalah aspek what. Apa yang mau kita sampaikan, bagaimana disampaikannya, bagaimana mengemasnya, diolah semua di sana. Lalu kita harus memiliki program yang jelas juga untuk mengetahui lewat media apa yang disampaikan, berupa apa kontennya yang disajikan, kapan dia akan disajikan, apa tanda-tanda yang harus dilihat bahwa ini harus segera kita rilis atau ini harus segera kita tarik. Itu terkait dengan program, dengan siapa ini bekerja sama terkait dengan program. Dan yang terakhir adalah ambasadorship. Saya selalu menyebutnya ambasadorship karena memang ada semacam pembiasaan makna. Orang tidak menyebut ini buzzers, menyebut ini apalagi influencer dan lain sebagainya. Saya menyebut itu sebagai ambassadors, duta-duta komunikasi yang bisa diandalkan untuk menyampaikan pesan-pesan yang sudah terprogram kepada halayak. Ambassadors ini bisa eksternal, bisa internal, bisa dari dalam Polri, bisa teman-teman yang dari eksternal, bisa bersifat formal, pakai akun resmi, dan bisa juga yang informal. Bisa memberikan sosialisasi, tapi kadang juga bisa terlibat dalam war, dalam peperangan, dalam sengketa informasi. Di semua cara memang bisa harus ditempuh dalam ranah informasi. Karena memang pertaruhannya luar biasa. Tadi kalau dari teman-teman Mavindo ada berapa 600 ya, hoax 200 di bulan Januari. Kan Pak Gatot tadi membacakan ada 3.000 hoax selama 6 bulan. Berarti kalau 6 bulan 3.000, sebulannya 500. Sehari itu cuma sebulan itu cuma 30 hari. Jadi dalam sehari itu kita menghadapi hampir 20 hoax. Dan itu baru hoax. Ada lagi hate speech, ada lagi fitnah, ada lagi hasut. Jadi tantangannya besar. Jadi segala macam jalur, kanal itu harus kita lihat. Nah, dengan 3 cara ini, dengan 3 strategi atau trisula yang saya tawarkan ini, bagaimana ini dijalankan, maka cara kerjanya nanti, cara kerjanya nanti akan tergambar seperti ini. Pak Gatot dan teman-teman di Humas Polri akan bekerjasama
dengan independent support, dengan para mitra untuk menyusun pesan dan narasi, menyusun program, lalu menentukan ambassadors, membuat ranah media dan media sosial ini bisa dimenangkan. Sasarannya tentu adalah para warga di sini. Mereka, para warga ini kan tidak homogen. Mereka ada yang memang netizen, ada yang aktivis, ada yang politisi, ada yang kelompok kepentingan, ada yang akademisi. Ya sebisa mungkin mereka masuk ke dalam independent support. Tapi kalaupun tidak, mereka juga langsung secara tidak mereka sadari menjadi ambasador kita. Caranya apa ya? Memberikan konten yang strategis dan berkualitas. Demikian juga ada mitra dari government, pusat, daerah, TNI, kementerian, aparat penegak hukum lain yang bisa terus dikomunikasikan untuk bisa menghasilkan konten berkualitas dan diyakini kebenarannya oleh halayak. Karena zaman-zaman sekarang semuanya sudah kabur. Sudah tidak bisa lagi katakanlah Mabes Polri bekerja sendirian dapat bekerja sama dengan KL yang lain. KL juga begitu dalam menghadapi situasi yang sedemikian cepat dalam arus informasi. Apa yang terjadi di Kementerian Keuangan belakangan ini kan memberikan kita pelajaran. Dari satu kasus ABG rebutan pacar atau bukan rebutan pacar, ABG soal sengketa cinta dia gitu, bisa sampai ke taraf Menko dan Menteri Keuangan merasakan ini sebagai sebuah krisis komunikasi. Jadi sangat tidak bisa ditebak. Nah, hal seperti ini kalau misalnya dijalankan dengan kontinu, dengan berkualitas, insya Allah itu bisa paling tidak ada pre-banking kalau misalnya nanti akan keluar hal-hal yang dianggap tidak benar, atau segera dilakukan mitigasi berupa debunking terhadap hoax-hoax yang mungkin menyebar. Next. Nah, lalu pada akhirnya kita sudah menyadari bahwa setiap konten, setiap komunikasi yang ingin kita sampaikan tentu disiapkan dulu. Kalau para influencer seperti Pak Babin, Bang Jack, Bang Balita itu paham lah. Ini akan menyusun konten itu dari awal terus seperti apa dulu. Yang jelas, secara keseluruhan, secara global, secara garis besar, kita memiliki yang namanya agenda setting. Mohon dipahami ya, agenda setting di sini tidak dimaknai negatif. Makna sebenarnya makna yang netral. Agenda setting itu bukan rekayasa. Agenda setting itu bukan semacam pengkondisian seolah-olah enggak. Agenda setting itu adalah upaya menempatkan sebuah isu agar dipandang penting oleh halayak, oleh masyarakat pada umum. Di sini kita menempatkan isu bahwa pemilu itu harus damai. Itu pentingnya. Jadi apapun yang kita sampaikan, arahnya itu untuk meyakinkan publik bahwa pemilu harus berlangsung damai. Dan untuk mencapai pemilu yang damai, yang minimalisasikan komunikasi yang bersifat bohong, komunikasi yang bersifat hasut, komunikasi yang bersifat fitnah. Karena itu akan menciptakan kerusuhan, membuat pemilu menjadi tidak damai. Nah, kalau semuanya sudah berpikir, agenda setting pemilu ini harus damai. Bagaimana caranya? Pemilu harus damai. Dan untuk menjamin itu maka upaya-upaya dilakukan untuk mencegah hoax, mencegah hasut, mencegah fitnah. Maka dampak berikutnya adalah itu tadi, framing. Framing ditawarkan melalui sebuah sudut pandang, angle yang diberikan oleh kita selaku penyampai pesan. Kita di sini sebagai sebuah penyampai pesan semuanya. Dalam hal ini kita satu sisi, satu pihak, satu side untuk memastikan bahwa semua langkah yang dilakukan oleh Polri dalam konteks pemilu semata-mata ditujukan agar pemilu berlangsung damai. Bukan ditujukan untuk memenangkan satu pihak, bukan ditujukan untuk mengamankan pihak yang lain, tidak. Semuanya ditujukan untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung damai. Dan jika pemilu itu ingin diharapkan berlangsung damai, maka dia harus bersih, dia harus bebas dari hoax,
dia harus bisa meminimalisasi fitnah, hasut dan sebagainya. Itu sebetulnya. Kalau semuanya sudah bisa dipahami oleh semua yang bertugas menyampaikan pesan ini, maka akan jadi lebih mudah. Nah, untuk mengeksekusi agenda Selvin dan framing tadi, salah satunya adalah berupa konten. Ketika kita ingin sampaikan pesan-pesan itu kepada halayak, karena yang kita gunakan adalah media sosial, maka kita menyusun konten. Pada dasarnya konten cuma ada 4 macam. Pada dasarnya konten cuma ada 4. Next ya. Ada konten video, ada konten gambar statistik, meme, infografis, kartun, ada konten berupa audio, misalnya Space ya, atau Spotify, atau talkshow radio berupa audio, atau berupa lagu, dan ada konten berupa teks. Twitter utamanya menjadi media yang paling efektif dalam menyampaikan konten berupa teks. Itu cuma 4 aja konten itu. Mau apapun nanti disampaikan ya gini aja. Langsung 3 slide lewatin. Ya, karena itu jadi semua. Nah, seberapa layak sebuah materi dijadikan konten, maka kita lihat ukuran-ukurannya. Pastikan dia memiliki nilai berita. Pada dasarnya setiap yang kita sampaikan itu harus memiliki nilai berita. Itu yang selama berpuluh-puluh tahun diyakini sebagai resep untuk menyampaikan pesan kepada halayak. Dia memiliki nilai berita. Meskipun problemnya sekarang dan sudah disampaikan, orang tidak terlalu mempermasalahkan ini benar atau enggak. Itu problemnya. Orang tidak mempermasalahkan ini benar atau enggak. Tapi paling tidak, ketika kita menyampaikan sebuah pesan, maka pastikan memiliki nilai berita. Dia memiliki daya tarik yang besar, magnitude, dan lain sebagainya. Dan kedekatan. Kedekatan ini tidak hanya kedekatan secara fisik. Kalau Bapak Ibu di Jakarta bicara soal kemacetan, itu berarti merasa ada kedekatan ya dengan permasalahan ini. Kalau Pak Babil di kampungnya tentu agak sulit gitu, audiensnya bicara soal kemacetan dan tidak merasa dekat. Tapi itu kedekatan fisik. Ada lagi kedekatan yang tidak secara fisik. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Nih, sebentar lagi ada Piala Dunia Under 20, Piala Dunia U20. Problem sekarang salah satu pesertanya adalah Israel. Ada yang meminta Israel nggak ikut. Ya gimana gitu, dia udah lolos gitu. Nilai-nilai sportivitas yang harus dihargai, tapi ada yang meminta itu dengan alasan solidar sama Palestina. Palestina itu kan jauh, separuh dunia tidak sampai ke sana. Tapi orang-orang di sini merasa Palestina itu dekat. Ada kedekatan batin dengan Palestina, sehingga itu bisa menjadi isu di Indonesia. Itu bisa menjadi isu di Indonesia. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kedekatan aktual tentu saja, hal-hal yang baru sekarang ini bicara soal misalnya Kementerian Keuangan, lalu yang terbarunya itu apa? BPN. Yang terbarunya isu. Ya, selalu berkembang, aktual. Terus dampaknya seperti apa? Jangan tertipu dengan sebuah isu. Tadi seperti yang saya katakan, anak muda terlibat kekerasan dengan anak muda yang lain, kasus yang sehari-hari terjadi di Indonesia, yang bahkan sekarang ini menjadi kecenderungan di banyak daerah, anak sekolah kena bacok dan lain sebagainya. Ini kebetulan terjadi di Jakarta, ternyata berkembang isunya dampaknya tidak ada, menjadi sebuah krisis komunikasi. Jadi
selalu perhatikan hal-hal semacam itu. Ketokohan kemanusiaan, ketokohan yang bikin si anak itu tadi menjadi susah. Karena kebetulan bapaknya si korban adalah pegiat Banser, bapaknya si pelaku adalah pejabat Ditjen Pajak. Ada ketokohan orang tua yang kemudian membuat isu itu berkembang menjadi luar biasa. Kemanusiaan, konflik, kejutan, seks, dan tabu itu biasalah menjadi hal-hal yang disukai oleh audiens kita. Tapi itu tadi jangan lupa aspek-aspek 5W1H tetap. Jadi tetap ketika kita menyampaikan sebuah informasi konten, kita memenuhi standar sebuah pemberitaan. Meskipun pada dasarnya misalnya kita bukan wartawan, kita bukan pembuat berita, tapi kita bekerja di ranah media. Jadi penuhi standar itu. Dan satu lagi sekarang ini semua dari kita itu sebenarnya adalah media. Semua lembaga di Indonesia pada dasarnya adalah media. Sekarang ini Polri itu sudah menjadi media sekarang. Karena memiliki media yang sangat meluas juga. Semuanya sudah menjadi media. Jadi kita ini berkomunikasi sudah antar media. Ketika kita menyampaikan sebuah pesan, kita yakin pesan itu tidak berhenti di orang yang menjadi objek sasaran kita. Mungkin akan terus berkembang karena dia juga menjadi media buat yang lain. Oke, dan berikutnya kita juga harus pahami ketika konten dibuat, platform media yang mau kita pakai. Platformnya. Apa yang tadi disebutkan yang paling banyak hoax itu Facebook. Ya, Facebook ya. Coba di sini yang masih punya akun Facebook kan? Paling muda 40 tahun semua yang berumur. Facebook. Jadi materi yang akan disampaikan di Facebook belum tentu cocok ketika disampaikan di Instagram atau TikTok. Kadang-kadang ketika kita ke Instagram kan otomatis ambil dari Facebook ya. Responnya lain kan. Ketika di Instagram seperti apa, di Facebook seperti apa. Responnya beda karena memang platformnya berbeda. Karakter platform masing-masing itu lain. Ini secara garis besar. Ini saya minta mungkin panitia bisa membagikan soft copy dari materi ini supaya bisa dijadikan bahan diskusi belakangan. Next, ya ke halaman 11. Ide dan materi konten. Seperti yang tadi sudah disebutkan, ide dan materi konten itu biasanya ya dari kebijakan, dari pengumuman sekarang mau pemilu. Sekarang ada kebijakan untuk mengupayakan pemilu berlangsung damai. Sekarang ada kebijakan tentang tahapan-tahapan pemilu yang semuanya itu bisa menjadi sebuah materi pemberitaan, materi pembuatan konten. Juga peristiwa, informasi, dan bagaimana kita melihat data media sosial, kita melihat kecenderungan apakah ini dimakan di media sosial isu ini, apakah dia harus dikemas dengan cara bagaimana, itu pengalaman sehari-hari akan melatih kita, insting kita untuk menempatkan konten itu seperti apa. Tapi yang jelas, biasanya konten yang laku di Indonesia itu yang memenuhi kebutuhan orang akan 7 dosanya itu. 7 dosa dasar, terutama untuk yang Mas Rani pasti mengenal. 7 dosa dasar itu sombong, rakus, dengki, murka, malas, hawa nafsu, tamak. Rakus dan tamak ini beda sedikit. Ada yang tamak terhadap makanan, ada yang tamak terhadap rakus terhadap segala kenikmatan yang lain. Yang satu khusus makanan. Makanya akun-akun kuliner laku karena ini gitu, memenuhi ini. Karena dia rakus atau karena dia kadang-kadang karena ini mahal ada sombongnya juga. Makanya orang yang pamer-pamer harta ya karena ini juga gitu. Dan dinilai disukai oleh audiens yang lain. Karena memang memenuhi ini sifat dasar manusia, 7 dosa asal ini. Ketika orang itu memberikan ini dan dia merasa private, orang lain nggak tahu, dia suka. Hawa nafsu, makanya
pornografi sampai sekarang susah diberantas, apalagi di media sosial. Karena memang ini yang menjadi. Tapi kita harus pikirkan bagaimana ini disiasati. Misalnya untuk penggemar kuliner dan membuat konten tentang makanan, tapi yang terkait katakanlah dengan sebuah daerah atau dengan sebuah kebijakan. Banyak yang saya lakukan ketika makanan Indonesia, katakanlah sekarang 5 makanan jajanan Indonesia masuk dalam daftar 50 besar makanan jajanan terenak di dunia. Nah itu untuk mengedukasi orang tentang wisata, tentang potensi daerah dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan itu, tapi ya tidak mengikuti betul hasrat orang untuk menjalankan dosanya. Next, langsung ke 16. Tagar dan trending biasanya di Twitter orang udah tahu semua bagaimana semangatnya. Berikutnya monitoring. Nah, pada akhirnya ketika konten sudah kita buat, saya asumsikan semua ini kan influencer biasa menjalankan upaya-upaya di media sosial membuat konten, baik itu ngetik berupa teks atau bikin meme atau sekedar screenshot lalu dijadikan konten atau bikin video kalau di TikTok. Tapi setelahnya mestinya itu ada upaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas konten yang kita sebarkan. Dia bisa monitoring evaluasi atas kontennya itu, maksudnya kualitas kontennya. Apakah secara tulisan cukup baik, apakah secara video cukup jelas, jernih gambarnya, apakah kalau secara audio suaranya cukup bagus, kualitas dari kontennya. Selain juga monitoring jadwalnya, apakah sudah tepat tayang pada hari ini? Apakah pada waktu bulan puasa kita mestinya memikirkan konten yang lebih spesial? Jadi hal-hal semacam itu yang dipikirkan kalau melihat jadwalnya. Audiensnya juga dipikirkan, apakah ini untuk anak muda, apakah ini untuk perkotaan, apakah konten untuk pedesaan. Tentu beda-beda, dan itu akan menyesuaikan dengan audiens. Menyampaikannya akan beda-beda juga. Ambasadorsnya, siapa yang akan menyampaikan juga seharusnya disesuaikan dengan audiens. Jadi harus disesuaikan. Kalau Pak Babin kontennya tentang Raimas di Jakarta Timur, kan ya. Ada ketidaksesuaian, dia nggak kenal juga yang namanya Jalan Murah Rai itu seperti apa gitu kan. Demikian juga sebaliknya gitu. Kalau Pak Ambarita nanti ke daerah Jawa Tengah, ya harus belajar dulu, terutama untuk bisa mengenali audiens dan wilayahnya. Karena itu sangat penting dalam komunikasi. Ini waktunya sudah habis. Ya, sebentar lagi ya. Okay. Next. Nah, salah satu monitoring tadi adalah monitoring situasi. Monitoring situasi itu apa efek yang dihasilkan dari konten kita. Satu lagi, next berikut. Nah, ini situasi komunikasi yang harus kita perhatikan ketika pesan disampaikan. Garis yang ke kiri itu mencerminkan tingkat bahaya secara real. Artinya situasi ini benar-benar berbahaya atau enggak. Misalnya Merapi secara real dia bahaya enggak? Dia bahayanya serius ya. Tapi persepsi orang menilai ini berbahaya atau enggak belum tentu. Respon emosi masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakat itu merespon umumnya tidak dengan rasional, tapi dengan emosi. Itu yang menyebabkan hoax bisa masuk ke kalangan S3 sekalipun. Respon emosi itu seperti apa? Nah, kalau secara real sebenarnya itu dia tidak berbahaya, tapi orang keburu marah, responnya, maka itu dilakukan adalah komunikasi risiko. Kalau secara real dia tidak berbahaya dan orang bisa santai, maka lakukan komunikasi publik biasa. Tapi kalau secara real tidak berbahaya dan secara respon orang marah, itu terjadi pada waktu COVID misalnya, atau pada kasus Kementerian Keuangan, dia berbahaya. Apa yang dilakukan pada Kementerian Keuangan berbahaya, akan merusak reputasi
dan mengganggu kinerja. Sekarang lagi musim SPT, yang kurang-kurang bayar ini akan males bayar. Padahal lumayan bisa dapat sekitar, biasanya di bulan Maret itu tambahannya sekitar 100-200 triliun untuk keuangan negara. Jadi cukup berbahaya. Dan respon orang marah tentang makanya dilakukan komunikasi krisis. Ini juga perlu dipelajari, membedakan komunikasi publik biasa, komunikasi risiko, dan komunikasi krisis yang dinilai berdasarkan situasi yang dialami dari aktivitas bersosial media. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ya, tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Tadi closing yang sangat luar biasa karena memberikan tips bagaimana bisa mengelola, membuat konten media sosial dan menghadapi pemilu 2024 ya Pak. Ini untuk influencer dan juga para pegiat media sosial, bagaimana seharusnya membuat konten-konten yang positif. Tadi narasi-narasinya juga seperti apa, harus mengandung nilai berita, begitu kesimpulannya. Harus diperhatikan 5W plus 1H, meskipun kita bukan wartawan ya Pak, bukan basicnya jurnalis gitu ya. Tapi semuanya sekarang sudah menjadi jurnalis. Betul. Netizen itu ya artinya seperti itu. Semuanya sudah jadi media. Betul. Nah ini perlu menjadi perhatian khusus sekali lagi untuk teman-teman pegiat media sosial, kemudian juga untuk influencer, bahwa harus hati-hati betul dalam membuat konten ya Pak. Pastikan tadi harus memiliki nilai berita, terus dibuat juga monitoring evaluasi. Jadi begitu membuat postingan begitu, tidak dibiarkan begitu saja, tetapi dipantau dampaknya seperti apa, kemudian apakah membawa hal yang negatif atau positif begitu, dari mulai penjadwalannya, serta perkembangan isunya itu seperti apa, begitu ya semuanya kurang lebih. Ini langsung saja kita kembalikan lagi ke pembawa acara kita. Nanti untuk materi-materinya Bapak Ibu akan kami sediakan melalui softfile bagi yang memiliki flash disk, nanti akan di-share begitu. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara kita, Ida Ines. Baik, terima kasih kepada moderator dan mohon izin untuk narasumber kami persilakan untuk ke depan panggung karena acara selanjutnya adalah penyerahan cindera mata dan berkenan kepada Kepala Biro Multimedia di Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Gatot Refli Handoko SIK, untuk dapat memberikan cindera mata kepada narasumber. Mohon izin di depan panggung saja, di bawah. Pertama diberikan kepada Ibu Puji. Diberikan lebih lagi. Baik, selanjutnya diberikan kepada Bapak Arif Cahya Nugraha. Dan yang ketiga diberikan kepada Bapak Heri. Dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Foto bersama terlebih dahulu, Jenderal mohon izin. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan materi-materi yang luar biasa di siang hari ini. Dan tentunya kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah
coffee break, kami berikan waktu kurang lebih selama 10 menit. Dan untuk hidangan tersaji di depan Puri Rana. Terima kasih.